Dengan saya Zoya Amirin dalam In Time with Zoya, yang saat intim bersama dengan tamu saya. Apa yang terjadi sih, friends, ketika pedangdut ketemu dengan Raja Cendol? Kenapa Raja Cendol sih, kakak? Ya ampun, ada apa sih Raja Cendol? Bisnis. Terus segitunya dibilang Raja Cendol ya. Kalau aku lagi browsing itu kan Raja Cendol. Apa ya? Namanya itu. Nama brandnya Raja Cendol. Oh, nama Raja brandnya. pakai D, Raja Cendol. Oh, pas bener sih ya, dia berlaki juga Raja Cendol, baiklah gitu. Mungkin sudah cukup familiar ya sih, friends ya, bersama dengan Jenita Janet dan Danu Sopwan gitu ya. Mereka baru menikah 6 bulan. Nah pasti kalau udah di sini nih pasti udah ngeliat yang ada di Orami. Biarkanlah mereka ciuman ya, soalnya baru pengantin baru, semangat pengantin baru nih, biar nih bagi mereka yang udah lama nih menikah nih ya, biar keinget nih semangat yang kayak gini gitu ya. Jangan mau cepet-cepet variasi hubungan seksualnya aku mau dong dirubah Mbak Zoya, feelingnya dulu, dibenerin gitu, dibikin semangat. Nah supaya bagi para ini ya, para pasutri gitu ya, para ayah bunda, suami istri yang ingin menghangatkan lagi hubungannya, yuk aku bantu dengan semangat pengantin baru mereka berdua ini ya gitu ya. Mereka berdua itu kan sangat-sangat open, terbuka, dan selalu mau mencoba hal-hal baru ya, mengeksplor gitu ya. Sexploration mereka berdua bisa dinikmati di Orami ya. Nah, sekarang kelanjutan dari sexploration itu aku pengen... Oh, ada lanjutannya nih? Lanjutannya! Wow! Oke, siap. Nih ya, aku pengen tahu nih seberapa dahsyat fantasi mereka. Secara Danu mengakui dan dikonfirmasi gitu ya oleh Jen bahwa dia itu pernah hubungan seks mereka rata-rata setengah jam, itu udah paling sedikit ya. Rata-rata 2 jaman ya. Rata-rata ya 2 jaman ya. Kita lihat nih ya, yang masih semangat 45 ya hubungan seksnya. Oke, fantasi seksual yang sudah tercapai apa dan yang akan dicapai di kemudian hari gitu ya. Itu apa aja? Yang sudah tercapai apa aja? Udah pakai baju dokter? Udah pakai dokter kamu saji sudah. Jadi terapis sudah. Jadi terapis dari Jepang sudah. Emang gimana Jadi ceritanya? kayak ada kostumnya gitu. Ada Jadi kostum. benar-benar aku ngasih minum teh dulu, teh hangat. Terus aku pijit-pijit halus pakai minyak. Terus aku Pas dia datang, saya masih. Gue jadi gak bisa ke restoran Jepang, gue ketar kamu dua nih, gawat nih. Terus dia tahu, tapi dia beneran bisa tahu loh, dia bisa mijit bener. Gimana belajarnya? Dan Tahu, mana aneh sih? Jadi awalnya tuh aku harus tahu dulu pasangan aku, misalnya kayak gini, oh dia sering pegelnya di bagian apa. Terus kita harus tahu titik-titik intim atau sensitifnya laki-laki di daerah mana. Kalau misalnya aku cium di daerah itu, pasti dia yang menggelinjang. Kita harus tahu. Gemes nggak gelinjangnya? Lakinya aja gemes. Gimana yang nonton nih, gue nggak kebayang deh. Jadi kita mulai dari daerah sensitif yang misalnya dari kening, ke hidung, terus ke bibir, ke leher, ke dada, ke bagian perut, di atasnya itu, terus ke pinggir-pinggir sampai ke kaki, sampai ke jempolnya dia. Aku harus cium. Aku pernah jadi ngetesnya kayak gitu, aku cium. Cerdas nih. Jen cerdas, tau nggak apa? Yang barusan dia lakukan itu yang disebut sebagai pemetaan seksual atau pemetaan erogenous zone atau zona erotis. Dimana sebenarnya gini, tubuh pasangan itu gitu ya, meskipun udah sering berhubungan seks dengan ratusan laki-laki atau ratusan perempuan, bukan berarti kamu bisa tahu pasangan kamu yang sekarang, karena setiap orang punya sensitivitas yang berbeda. Nah, peta seksual itu gitu ya, seperti kamu kayak mau masuk hutan. Kalau kamu nggak tahu petanya, kamu nyasar kemana-mana. Peta seksual itu adalah cara eksplornya tuh persis banget seperti yang tadi Jen bilang. Jadi diciumin ujung kaki, buat tahu, oh di sini zona erotisnya dia. Kalau titik ini titik bintang 1 nih, berarti paling enak nih. Atau ini titik bintang 3 nih paling enak nih. Kan titik bintang 2 nih sedang. Kalau 1 biasa-biasa aja, itu kan dipetain. Ya. Orang pegawai aja pemetaan, masa seks kadang ada pemetaan ya, gitu. Smart, cakep. Sampai dia tahu nih, misalkan coba kamu rebahan gitu, terus agak buka dikit. Nah kalau ini nih buat apa kamu guys?
Ini buat vitalitas. Vitalitas, nah ini buat vitalitas nih, titiknya sini. Aduh. Kamu belajar di mana? Jadi nggak tahu, aku kayak ngikutin aja, nggak tahu kenapa ya. Oh dia berarti kamu ngikutin ininya bahasa tubuhnya, bahasa tubuhnya dan nggak tahu kenapa, mungkin ini juga orang bilang ini gift atau apa dari Allah gitu kan. Aku ngerasa setiap aku ketemu dengan pasangan gitu, aku benar-benar harus tahu nih titik sabar ya nyarinya. Sabar nyarinya, terus memang nggak tahu kenapa titik-titik vitalitas itu aku kayak tahu di sini nih, kalau aku pijit di sini dia kayak banget gitu. Gelinjang itu tadi ya. Banget gitu. Arousalnya tinggi di sini di sini. Aku selalu gitu ya. pijit titik itu tapi nggak boleh langsung dipencet dengan kencang, harus perlahan dulu, perlahan. Sampai akhirnya dia sendiri yang kayak Langsung arigato. Biasanya nih orang yang bisa ngasih sensasi seperti itu, yang bisa melakukan sexploration ya atau pemetaan zona-zona erotis, biasanya juga karena dia tahu zona-zona di tubuhnya. Nah gimana caranya kamu bisa tahu zona tubuh kamu? Apakah kamu sering masturbasi? Oh enggak, jadi sebenarnya gini, ketika kita misalnya minta posisi yang saya coba deh gayanya kayak gini. Oh makanya kayak tukang parkir itu dulu dulu ya. ya. Coba kayak aku pengen deh kayak gini gayanya, terus kakiku dijepit ya, kakiku dijepit sama kaki kamu gitu, dihimpit kayak gitu, terus aku nyemiri, terus kamu pegang bagian misalnya bagian sensitif dada, bagian dada dipegang, terus kita sambil ciuman gitu, jadi semua indera yang sensitif kita main, terus sambil kita ngelakuin ya itulah sambil main ya, sambil gerakannya, jadi atas bawah tengah tuh kena semua. Nah dari situ aku jadi kayak ngerasain coba kamu cium sini saya gitu. Kayak gitu saya. Oh jadi kamu bener-bener kamu tuh interaktif ya untuk ngajak pasangan itu untuk paham sama tubuh kamu juga, jadi kamu tahu oh di sini gue suka, di sini, jadi ada mental notes-nya gitu ya, dicatat di mental gitu bahwa oh ini gue suka, sehingga enak dilakukan pengulangan lagi ya. Pengulangan lagi, dan mungkin ya semua orang kan punya titik itu, titik dimana kepuasan atau enggak apa ya namanya? G-spot ya, G-spotnya beda ya? G-spot itu di bawah, dalamnya. Tapi ya zona-zona erotisnya kita mesti tahu. Benar. Zona erotis ya. Ada sih, setiap perempuan mungkin punya beberapa nih sebenarnya yang mungkin laki-laki kita yang nggak peka kan nggak tahu, jadi mending kita arahin aja langsung. Ya kan, kita arahin langsung, jadi biar dia tahu dan dia ngelakuin hal yang kita suka kan, jadi sesuatu. Kadang bahagia kita tuh benar-benar jadi imun yang bagus banget. Iya benar. Di tengah-tengah kayak gini kita udah sejauh mana kita kerja kesana kemari, kita jaga kesehatan, tetap aja teman-temanku ada yang kena COVID dan segala macam, tapi ternyata mungkin mungkin ini deh salah satu yang bisa bikin imun kita kuat. Sama aura kan cerah kan, auranya wow. Tahu nggak kenapa kalau mereka yang sering melakukan hubungan seks sesering itu adalah orang-orang yang hubungan seks yang berkualitas itu memiliki namanya oksitosin dan endorfin. Endorfin itu adalah natural painkiller sih friends ya. Demikian juga oksitosin itu adalah bonding hormon yang sebenarnya menambah imun sistem gitu. Jadi memang benar orang yang makin sering melakukan hubungan seks yang berkualitas gitu ya, itu akan menambah imun sistemnya. Cuma nggak bisa dibilangin ya, ada orang ini, berarti pokoknya penting kita melakukan seks, nggak bisa, benar-benar harus berkualitas. Karena apa? Kalau enggak cuma melakukan hubungan seks doang, apa bedanya kalian sama pekerja seks? Iya. Kerja seks tiap hari melakukan hubungan seks berapa kali? Lebih banyak dari kalian. Kenapa ada yang sakit juga? Kenapa yang itu juga? Nah karena yang lakukannya pakai hati. Bisa kan gitu ya, hubungan seks nggak pakai hati, cuma senggama doang nggak pakai hati. Tapi kan kita butuh cinta untuk bisa bercinta gitu. Nah itu yang kita cari. Nah itu kalau yang bercinta itu ada oksitosinnya, ada endorfinnya. Jadi bener mereka makin sehat tuh. Itu udah paling cocok. Cerah gitu ya. Apalagi fantasi yang sudah tercapai. Fantasi yang sudah tercapai. Jepang tadi, gara-gara Jepang. Jepang ini kan Arigato. Jadi ada ilmunya juga, kita jadi lebih tahu misalnya titik-titik yang sensitifnya. Terus kita juga memulai sesuatu, misalnya sayang aku pengen ada ceritanya dulu, jadi ceritanya aku tersesat. Buat konten. Iya. Aku tipe orang yang seneng bikin ini ya, bikin cerita, bikin story supaya kitanya masuk ke dalam situ gitu, maksudnya ke dalam cerita itu. Ceritanya aku lagi tersesat nih, tiba-tiba ketemu kamu, misalnya kamu habis kerja nih di mana, terus tiba-tiba aku tersesat, aduh tiba-tiba kamu nyelamatin aku, malah kamu ngajak aku gitu cinta, situasi dan
kondisi jadinya kita ke bawah, jadi dibikin kayak gitu. Nah, yang belum tercapai itu yang apa pilot ya? Iya, pilot lagi Tadinya pesen aku nih. pikirkan pilot sama flight attendant, ternyata mereka bukan. Bukan, Konsepnya beda. Ternyata Beda. pilot sama penumpang ya. Iya. Lagi pesen ya bajunya ya. Lama banget nih, nggak nyampe-nyampe. Capek ya. Sama banget karena dia pesannya bukan bajunya tapi pesawat. Asik, momen di pesawat beneran. Apalagi fantasinya selain pilot dan penumpang? Apalagi ya, aku tuh pengen kalau bisa bercinta di ruangan di alam terbuka. Kita setting misalnya rumah itu. Outdoor. Iya, outdoor. Misalnya tapi bukan di outdoor yang sebenarnya ya, tapi kita setting gitu seolah-olah itu di ruang terbuka, padahal di rumah kita sendiri misalnya kita bikin suasana Atau misalnya hutan, ada atau taman apa. di mana kan suka ada tuh kayak villa-villa apa gitu di Iya. Bali kan di mana Iya. yang Kayak di Ubud kemarin itu kan pernah kita. Oh iya, kayak di Ubud kemarin ya. Iya, yang hutan-hutan gitu kan. Iya. Depannya. Terus Tapi oh, tetap ya aja- kalian trek-trek ada orang di atasnya. tetap aja kalau misalnya kayak di hotel-hotel kayak gitu kan ada takutnya kan pinggirnya tetangga dan segala macam, jadi kita kayak lebih pengen mengeksplor tuh kalau di rumah kita bikin yuk konsep-konsep kayak gini. makanya kita kalau di luar tuh jarang besar tapi kayak Itu orgasmenya gimana? Orgasmenya merdu ya katanya. real kan nyanyi kan gitu kan. Ada cengkoknya. Ada cengkoknya. Susah deh kalau punya dangdut ya. Biar ini juga ya. Tetap asik suaranya ternyata kalau lagi orgasme. Ya ampun. Kontrol pitch ya, kontrol Kontrol pitch ya. pitch. Tapi aku tipe orang yang nggak bisa jaim gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen teriak ya aku teriak, tapi ya Ekspresif kan? Gimana tapi aku dong? juga ngelihat kondisi kita di mana gitu kan, kayak misalnya harus ada waktunya kita silent mode gitu kan. Iya katanya perasaan Pernah silent mode pernah. gitu ya sampai ya. Kayak orang kepedesan. Berat sekali gitu ya untuk menahannya. Iya gitu. Tapi seru ya malah ya. Seru, Tapi seru. itu malah jadi kayak sensasi tersendiri sih. Ya, tambah gemes lagi maksudnya karena ada tantangannya kan. Karena kan ramai kan di luar ramai. Wah, tawa-tawa ngobrol apa kita dikit aja pada. Di gerbang kita. Kita bisa suruh nikah lagi gak sih? Gak bisa kan untungnya. Udah nikah, udah gitu. Iya, seru banget dan kita nggak tahu ya maksudnya apapun yang akan dilakukan oleh pasangan kita ke depan, kita kadang-kadang nggak tahu. Makanya ini tuh momen banget dimana kita bisa kayak nunjukin ini loh kita Iya. bisa all out gitu. Kalau misalnya ntar pasangan kita punya alasan lain untuk berpaling dengan orang lain, ya yang akan rugi ya Dia gitu. Jadi maksudnya sekarang saatnya di gitu. maintain aja emosinya ya, Emosinya, supaya bener. benar bisa tetap selalu sama-sama. Karena selalu ada orang lebih ganteng, lebih cantik, tapi nggak Betul. kembali ke pasangan lagi karena enggak rasanya mah dia udah paling mantep deh Iya, gitu ya. Iya. Nggak bisa Betul. digantikan sama orang yang lebih cantik, lebih Lebih cantik, ganteng, lebih lebih pintar, ganteng. lebih apa, nggak bisa gitu. Betul. Rasa itu nggak bisa bohong. Iya, betul. Dan kita rajin staycation. Nah, iya. Ya, kita Itu penting stay. banget. Kencan itu penting banget Itu ya, Kenapa? kencan ya, bagian dari Wawancara kencan itu ya. bagian dari kencan, bener banget. Kalau misalnya nih, pertanyaan terakhir dan etik, kalian misalnya nih ya disuruh menjadi oke, ini akan ada film erotis, bintangnya adalah kalian berdua, sutradaranya adalah kalian berdua, isi filmnya cuma kalian berdua, kalian bikin cerita apa?